Bersama-sama mari kita mendengar sambutan Bupati Tanah Toraja. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Kayaknya saya lihat ini kurang semangat ya. Mungkin saat ini kita pelatihan tidak seperti biasanya. Kita memakai bentuk adat Tanah Toraja. Ini salah satu bentuk ekspresi atau komitmen atau pernyataan kita bahwa adat dan budaya Kabupaten Tanah Toraja Pusat Korea ini sudah mengakar dan sangat mengakar dari semua sendi-sendi kehidupan kita sebagai orang Toraja, dan oleh sebab itu tidak bisa dibedakan. Tapi misalnya kita Toraja terlalu partik, kalau sudah minta maaf, makanya ini salah satu bukti bahwa dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas kita, apapun fungsi dan peran kita di masyarakat, kita harus memperbanyak interaksi dan pengetahuan sebelum memberikan komentar. Seperti yang terjadi di media baru-baru, saya kira kita banyak yang memberi respon dan lain sebagainya. Saya lihat itu karena dia tidak mengetahui adat dan budaya Kabupaten Tanah Toraja. Literasinya kurang. Dan ini kalau kita mengambil maknanya ini, bahwa marilah pada saat kita melakukan sesuatu kegiatan kita, memberikan komentar atau pernyataan harus disertai dengan argumen-argumen yang kuat dan tentunya literasi yang kuat juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, tentunya yang saya hormati Bapak pimpinan OPD yang hadir pada saat ini, yang saya hormati para rohaniawan yang hadir pada saat ini, segenap pejabat pemerintahan yang hadir, baik yang masih bertahan dan yang baru dilantik. Jadi yang sudah dilantik hari ini masih baru bertahan ya. Kemudian tentunya para media yang juga hadir pada saat ini untuk menyaksikan hari yang bersejarah untuk kita semua. Sebenarnya mutasi dan rotasi ini dalam pemerintahan itu hal yang biasa. Itu bagian daripada bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kinerja. Ada satu hal dalam setiap pelantikan. Ada yang katakan saya ditempatkan di sini. Maka ada yang katakan ini tempat baik, ini tempat tidak baik. Tidak ada seperti itu. Pada saat kita ditempatkan dalam satu tempat, apapun jabatannya, itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Sedikit mengenai apa yang saya pernah alami. Dulu waktu saya baru tamat jadi dokter, ini kalau sudah dengar. Dokter di Toraja itu 40 tahun yang lalu ya, baru 5 orang. Kecamatan itu baru 9, satu rel. Kemudian oleh Bapak Bupati saat itu, Bapak Ter, saya menghadap beliau berkata ke Bogor Toraja. Dalam hati tapi dia udah tidak mau Bupati dan dia yang mau kosong. Iya kan? Tapi Pak Bupati katakan saya tidak tahu. Sejak Indonesia merdeka, negara ini belum ada dokter yang tetap di sana. Walaupun banyak orang kaya yang dokter yang sosial.
Saya jalani tugas ini, kemudian saya minta juga karena saya merasa bahwa saya kan diperhatikan ini. Mungkin ada fasilitas khusus yang diberikan ke saya. Saya bilang sama Pak Bupati waktu itu, Pak, bisakah saya minta kuda dinas? Dari sana tuh sebagai kuda. Dan waktu itu bukan karena yang sekarang sudah sama dulu, saya jalan ke sana 2 hari malam sampai di Bohai. Dan saya bersyukur bahwa selama tugas di sana, kalau mau bertanding berjuang kuda dengan saya bisa. Kemudian Pak Bupati itu Pak Yarok itu katakan nanti saya lihat. Tapi sampai saya selesai menjalankan tugas di sana tidak pernah dikasih kuda. Walaupun itu kuda dinas. Namun kemudian aku tengah namanya kita dulu saya mau lagi fasilitas. Nanti setelah saya mulai dinas kesehatan baru saya mengerti. Ternyata bagaimana yang belanja bertanggung jawabannya kuda dalam kuda dipasangi kuda merah kudanya gimana ya? Jadi selanjutnya saya katakan waktu itu sebelum saya ditunjuk ke Buka Karir kenapa ya direktur. Akhirnya 3 tahun kemudian saya ditugaskan dari Bapak Ibu saudara yang saya sedih. Apa? Itu yang saya sampaikan tadi. Pada saat pelantikan atau penempatan yang baru, walaupun memang dikatakan bahwa itu hal yang biasa, dinamika supaya kita lebih efektif, lebih konsentrasi fokus pada pekerjaan kita. Tapi saya tahu bahwa penempatan ini juga bagian daripada supaya kita tidak jenuh. Karena saya lihat yang dilantik juga ini ada yang sudah lama di tempatnya. Dan mudah-mudahan dalam setelah ini kita akan ada beberapa jabatan dua yang kosong. Kita akan segera melakukan seleksi terbuka. Urusan belakang. Ya, silakan yang punya kompetensi untuk kita lakukan seleksi terbuka. Jadi nanti ini setelah ini langsung proses jalan. Jadi tarik-tarik belum itu yang sudah jadi kepala dinas yang sekretarisnya kosong, misalnya sekretaris yang jadi kepala dinas nantinya itu akan menunjang semua pekerjaan yang kita akan lakukan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, ingatlah bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada kita semua sebagai aparatur pemerintah. Oleh karena itu, mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi kepada pelayanan publik. Juga saya berpesan agar kita terus memperkuat semangat kolaborasi, inovasi dalam setiap program pembangunan. Kadang ke depan semakin kompleks, tantangan dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM itu sudah harus kita tidak bisa diri. Sehingga penggunaan keuangan daerah yang akuntabel betul-betul dibutuhkan oleh kita semua. Dan semuanya itu hanya bisa dicapai bila kita bekerja dengan semangat bersama dan satu tujuan untuk anak kerajaan masyarakat. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, tunjukkan kinerja yang terbaik dan jadi teladan bagi rekan sekerja di masing-masing. Segera lakukan konsolidasi internal, pahami tupoksi dan tingkatan koordinasi di bidang masing-masing program dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa terkhusus mulai tahun 2026 kita sudah melihat bagaimana proses penganggaran yang ada di Indonesia itu mengalami transformasi tidak seperti yang lalu-lalu. Saya ingin kasih contoh. Kemarin ada
dana masuk di dinas pendidikan lebih 9 miliar tahun ini. Itu dikerjakan langsung oleh kementerian, tidak melalui dinas pendidikan, tidak melalui APBD. Mulai dari kontraktornya, BPK-nya semua ada di kementerian. Jadi kita tinggal terima beres. Sekolahnya sementara jalan di kita sekarang, Pak. Jadi saya sebagai bupati tinggal terima aja nantinya. Juga ada di Transmitra, ya, ada seperti itu di tenaga kerja ada 4 miliar masuk ini revitalisasi sekolah, ada 8 sekolah juga. Itu bekerjanya seperti itu. Jadi mereka yang belanja di sana tinggal datang bawa hasil belanjaannya di kita. Dan kemudian dalam waktu dekat sekolah rakyat yang angkanya 200 dinilai 200 miliar itu mungkin bulan Desember sudah mulai dikerjakan. Kemudian ada beberapa hal-hal lain yang kita sementara yaitu puskesmas di PD di Siswa Mampang di Mampang. Ini salah satu usaha kita bagaimana bisa mengatasi masalah kesehatan yang ada di Mampang. Saudara usaha di PD di bawah, saya berharap bahwa keluhan selama ini itu bisa saya atasi. Kenapa saya sampaikan hal seperti ini? Karena pola pikir kita yang selama ini semua dana masuk ke APBD kita itu tidak seperti itu lagi. Jadi semua belanja termasuk saat ini ada pekerjaan jalan IJDP berjalan daerah itu masuk 16 miliar ke Rentetan Pura ya. Tahun ini mulai dikerja dan bersambung tahun depan. Itu semua dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tapi kita bersyukur yang penting masuk kan. Kita tidak memarah, kita bersyukurlah tidak memarah. Seperti yang saya sampaikan ini, itu saya berharap semua kita, mulai dari pimpinan sampai semua staf yang ada, itu bekerja secara maksimal, merubah pola pikir, merubah cara kerja yang selama ini kita pahami. Oleh sebab itu, tentunya kita perlu adaptif, perlu tentunya meningkatkan kinerja kita. Karena dalam pengusulan terputar seperti ini, itu kita berubah. Siapa lama tidak dapat. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti sekolah rakyat dan sebagainya. Ya, sekolah rakyat ini di Indonesia yang dibangun untuk tahun ini hanya 56 unit sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Yang kita dalam raja dapat satu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain saat ini sementara dibangun gerai makanan bergizi gratis yang dibangun langsung oleh Kementerian PUPR. Di Sulawesi Selatan ini juga dapat 9. Kita terbaca dapat 3 untuk membagi mereka. Jadi 36 dibagi oleh 23 kabupaten kota. Sudah ada sama kita 3 tempat. Dan berbagai tempat-tempat yang lain tentunya ini membutuhkan keseriusan kita bekerja yang biasa orang katakan biar lambat asal selamat, tidak berlaku gitu. Tidak bisa tidak lambat asal selamat, pokoknya cepat, tepat dan tepat kena. Karena kapan kita terlambat? Karena banyak yang tanya saya, terutama yang kemarin kita dapat program sekolah rakyat. Karena banyak bupati ditanya saya gimana caranya sebenarnya tidak, saya cuma gak cepat itu aja. Terus yang seperti di perjalanan daerah, kok bisa berada seperti ini? Cuma satu, kita gak cepat. Jadi kalau kita lambat-lambat sekarang, istilahnya saya ulangi lagi, biar lambat asal selamat, kita mau tinggalkan itu. Memang perlu selamat. Tetapi saya ingatkan lagi harus cepat, tepat, dan sukses. Selanjutnya, saat ini
menyambung apa yang saya sampaikan tadi mengenai kegiatan 2026 yang akan datang. Memang dari SK Menteri Keuangan itu kita berkurang anggaran kurang lebih 200 miliar, sekitar dulu APBD kita 1,2 M, 1 triliun 200 miliar. Sekarang tinggal satu kurang sedikit dari satu T. Ya. Nah sekarang ini ada program EPD, ada program koperasi desa. Ini tiba-tiba datang semua pemberaturannya dari pusat. Setiap kepala lembang, setiap lembang kelurahan perlu siapkan tempat untuk membangun koperasi merah putih. Membutuhkan lahan 1000 meter, bukan bisa itu bukan 1000 meter, artinya 10 kali 100 meter. Kalau 1 hektar itu 100 kali 100, jadi cuma 1/10-nya. Kenapa ini? Dan ini dibayar oleh pemerintah pusat langsung sebanyak 1,1 setiap satu penduduk koperasi merah putih. Jadi kalau kita lambat, tolong sampaikan ke kepala desa atau kepala lembang, kemudian kalau kita lambat, orang lain dapat bantuan, kita tidak. Oleh sebab itu sekarang ini sudah turun, baik dari dinas koperasi, Perindak, juga dari tentara dan dari pegiat-pegiat yang lain dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mendata. Jadi tolong didata baik-baik. Jadi ada kemungkinan tahun depan itu proposal kita untuk misalnya revitalisasi kantor camat, revitalisasi kantor lurah, itu sudah dari pusat semua. Sekarang saja revitalisasi sekolah sudah dari pusat. Oleh sebab itu data yang valid ini sangat penting untuk kita semua, karena itu tergantung data. Pada saat data kita valid, itu kita bisa memperoleh hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga dari sektor pertanian. Kemarin kita sudah serahkan ada 12 unit aksesnya kepada masyarakat yang bersumber dari APBD. Dalam waktu dekat ini bantuan dari pemerintah pusat berupa aksesnya dan juga sebenarnya sudah ada bibit-bibit yang sudah bibit pertanian dan perkebunan yang sudah dibagi langsung ke masyarakat dari Kementerian Pertanian dan dari Kementerian Bantuan dan Kementerian lain ini sudah sementara masuk ke Kabupaten Tanah Toraja. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudara, baik pejabat yang baru dilantik maupun yang masih juara bertahap, tolong datanya gerak cepat, jangan lelet. Ya, kebiasaan kita selama ini pada ujung tanggal kalau ditentukan terakhir tanggal 31, jangan tanggal 31 jam 12 baru diselesaikan, tidak begitu caranya. Jangan biarkan tsunami pekerjaan datang di kita. Selesaikan tahap demi tahap. Selesaikan tahap demi tahap, jangan selalu di ujung baru kita bertindak. Biasanya kalau di ujung baru kita buat laporan, itu sudah tidak balik lagi. Karena kala itu yang membuat jadi salah. Karena kita menjadi kurang cermat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Yang berikut, bahwa saat ini tentunya dalam berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak masyarakat sangat merindukan kehadiran kita sebagai jaringan panutan. Bagaimana kita memperkuat SDM kita, terutama anak muda kita, generasi penerus bangsa kita. Tempat-tempat yang kita anggap bisa merusak masa depan anak-anak kita, sekali lagi mohon maaf, kita tidak bisa toleransi. Tempat-tempat yang
bisa gunakan, yang bisa merusak masa depan bangsa dan negara. Itu menjadi hal prioritas kita untuk tidak bertoleransi, tidak bisa memberikan toleransi untuk hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan mengenai digitalisasi. Berulang-ulang saya sampaikan di setiap kesempatan, juga waktu saya masih wakil bupati kemarin, kalau kebetulan saya dipercayakan oleh Pak Bupati untuk melatih, saya sampaikan kalau ada pejabat yang tidak tahu komputer lebih mundur. Tidak ada itu pejabat yang susah mengoperasikan komputer dan lain aplikasi yang sama. Sekarang ini, kalau saya mau pinjam bahasanya Pak Ketua Sinode Gereja berubah kemarin ini pada Sinode yang kalau sidang Sinode wilayah di kedua wilayah 3 dan 2, dia katakan begini, saat ini kebenaran mutlak itu seolah-olah tidak seperti itu lagi. Kenapa? Ini kalau dia kata Imam, ya, kalau misalnya saya mau cari misalnya pernikahan, khotbah, itu 5 menit saya cari di AI dapat lah. Ya, saya bisa berkhotbah. Ya, cari apapun di AI bisa kan sekarang. Presiden saja katakan A sekarang, belum tentu masyarakat katakan A. Bahkan lebih percaya konten kreator ya. Bahkan lebih banyak orang lebih percaya konten kreator. Oleh sebab itu, kehadapan digitalisasi, kehadapan tentunya menguasai teknologi informasi itu sangat penting untuk kita semua. Dulu anak-anak kita kalau selalu keluar malam, biasanya sekolah ada orang kecil. Tetapi terbalik, ini dalam mau kamar apa pun yang sangat penting. Ini karena era digitalisasi yang luar biasa, dan kita perlu tangkap hal ini. Oleh sebab itu saya ulangi sekali lagi, digitalisasi media itu sangat penting untuk kita semua. Bagaimana bisa menunjukkan kinerja kita di tempat kerja kita masing-masing. Dan itu yang terakhir dan yang paling terakhir saya sampaikan. Karena kalau juga kita berkata, pokoknya yang penting saya kerja. Ada Tuhan yang taulah menilai saya. Tidak seperti itu. Memang betul. Tapi perlu tunjukkan kinerja kita, kebaikan kita. Firman Tuhan juga katakan, baiklah sebaiknya kebaikan diketahui semua orang, gitu ya. Jadi kalau memang berprestasi, berbuat baik, ada tidak itu sampaikan saja. Prestasinya, kinerja yang baik yang betul-betul untuk masyarakat, jangan disembunyi-sembunyi. Jangan alergi kepada pemberitaan, jangan alergi kepada media. Ya, saya berapa kali katakan, bagi saya kritikan itu vitamin, betul. Kemarin saya usulkan sebuah apa yang rumah sakit IPD itu yang media yang dimasukkan segala macam, walaupun saya dikritik, itu saya bawa di Pak Menteri. Pak Menteri ini yang terjadi di daerah saya, kalau lihat saya putar di sana, yang di saya putar di kementerian di sana, beliau terbuka. Jadi ini tidak usah alergi. Kalau ada media yang datang, ada kritik, nikmatilah itu kali itu satu tanda bahwa orang yang mengkritik kita itu dia mencintai kita dan menyayangi kita. Dan pada prinsipnya kita manusia ini tidak sempurna, karena hanya Tuhanlah yang maha sempurna. Salam anak Toraja Masyarakat untuk kita semua, terikat. Kita silakan dulu. Ya, izin Pak Bupati, kita bersama-sama akan menyampaikan diam-diam Tanah Toraja Masero. Kalau saya katakan siapa kita, Bapak
Ibu akan menjawab tanda tanda Masero, Masero tanda, Masero Paringan, Masero Tikulau. Siapa kita Bapak Ibu? Masero, Masero tanda, Masero Paringan, Masero Tikulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersama kita semua dan tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih, terus semangat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri dilanjutkan dengan Mars Tanah Toraja. Dilanjutkan dengan Mars Tanah Toraja. Hadirin disilakan duduk kembali.